A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salam sejahtera buat Anda semua dimanapun Anda berada, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada. Semoga limpahan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa tercurahkan kepada kita semua, dan limpahan kasih sayang dan berbagai macam petunjuk-petunjuk yang dikirimkan kepada kita melalui malaikatnya dengan ilmu hikmahnya. Tak lupa kita mengucapkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Biar bagaimanapun, dengan beliau lah kita bisa mempelajari Islam yang rahmatan lil alamin, dan beliaulah berjasa besar kepada kita sebagai tuntunan kita, tuntunan hidup kita, memperlihatkan contoh-contoh yang baik kepada kita agar bagaimana kita bisa menjalankan hidup ini dengan baik pula, sesuai dengan keinginan dan harapan kita bersama. Kali ini, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang bagaimana keistimewaannya seseorang yang beristighfar, ya. Kata orang-orang mengatakan bahwa janganlah engkau berkata-kata jika kau tak mengalaminya langsung. Dan insya Allah memang betul apa yang dikatakan. Segala sesuatu kita berkata-kata itu memang harus kita buktikan dulu sebelum kita mengucapkan. Karena jika tidak dibuktikan, niscaya itu akan menjadi dusta, dan itu akan menjadi dosa juga buat kita. Maka diperlukan beristighfar kembali. Istighfar yang kita lakukan selama ini bisa berbentuk tindakan, ucapan, ketundukan hati, atau bisa pun juga dengan melakukan perenungan, mengingat-ingat kembali apa kesalahan-kesalahan kita sebagai manusia biasa yang merupakan dosa buat kita, yang mencelakai diri kita sendiri, mencelakai pikiran dan hati kita, atau bahkan fisik kita. Dan bahkan sering juga pula kita melakukan dosa-dosa yang mencelakai orang-orang di sekitar kita, entah itu sengaja ataupun tak sengaja. Maka kita dianjurkan, bahkan para nabi pun dianjurkan untuk selalu beristighfar, karena mereka menyadari pentingnya beristighfar. Apalagi kita sebagai manusia biasa akhir zaman ini, yang pernah berhadapan dengan hal-hal yang begitu banyak menggoda pikiran dan hati kita, lewat mata, lewat telinga, lewat perasaan, sangka dan sebagainya. Saya bukan ustaz, saya bukan pakar ilmu, namun saya berusaha untuk bagaimana caranya bisa berbagi kepada saudara-saudaraku dimanapun kalian berada, sambil menikmati hidupnya dengan secangkir kopi atau sebatang rokok. Marilah kita saling mengajak untuk menyampaikan sesuatu hal yang baik, menyampaikan kata-kata yang baik, agar Anda dan saya pun mendapatkan kebaikan. Bukan karena kebaikan kita harapkan, makanya kita melakukan sesuatu dengan tidak ikhlas. Niscaya ketika kita melakukan sesuatu ada imbalan yang kita harapkan, niscaya itu tidak akan ada manfaatnya. Namun dengan hati nurani, dengan kesadaran, saya ingin berbagi kepada Anda semua tentang yang paling utama dulu sebelum menginginkan segala sesuatu yang lain adalah beristighfar. Sebagaimana disiplin ilmu yang pernah saya ketemukan, dan alhamdulillah sampai sekarang pun menjadi pedoman saya. Namun itu saya tidak bahas di sini, karena itu yang di sini adalah hal-hal umum saja. Salawat dan salam kepada yang pertama guru besar kita, baginda Rasulullah Muhammad SAW, dan para nabi-nabi sebelumnya, dan para guru-guru kita yang ada maupun mungkin sudah mendahului kita. Karena bagi saya, ketika
siapa saja yang menyampaikan sesuatu kebaikan itu adalah guru saya sendiri. Entah itu istilahnya melalui disiplin ilmu sendiri di waktu dan kesempatan yang khusus, atau mungkin lewat hikmah dipertemukan dalam perjalanan hidup. Sebelum kita menginginkan segala sesuatu, jangan tak lupa kita untuk meluangkan diri, tetap beristighfar dalam keseharian. Itu adalah kebutuhan kita, kebutuhan rohani kita, kebutuhan batin kita, dan kebutuhan fisik kita sendiri. Makanya salah satu disiplin ilmu yang saya pernah ketemui, ketika seseorang sakit itu dianjurkan untuk beristighfar. Dan memang itu logis. Karena kenapa? Istighfar pembuka rahmat Allah Ta'ala. Ketika permintaan kita untuk dimampunkan segala dosa-dosa, dan kesungguhan kita untuk berhenti melakukan segala dosa-dosa yang pernah kita lakukan sebelumnya, mungkin dengan cara itu Allah Ta'ala menurunkan rahmatnya. Innama amruhu idza arada syai'an yaqulu lahu kun fayakun. Jika Allah menghendaki, tinggal bilang jadi, maka jadilah. Kurang lebih maknanya seperti itu. Jika Allah menghendaki pengampunan dosa kita, yang tadinya mungkin susah hidup kita, susah perasaan kita, atau bahkan susah jasad kita ini, dalam arti tanda kutip adalah sakit. Ketika Allah menghendaki mengampunkan dosa-dosa kita dengan kita bersungguh-sungguh istighfar, segala sesuatunya akan diringankan, bahkan dicabut oleh Allah Ta'ala. Percaya atau tidak percaya, silakan anda semua buktikan. Karena hal-hal yang seperti yang saya sampaikan selama ini, insya Allah saya sudah pernah buktikan. Dan saya mohon ampun jika saya ada kesalahan dan istilahnya dari ego saya sendiri mengatakan sesuatu yang berlebihan. Itu mungkin adalah hilaf saya sendiri. Saya memohon ampun kepada Allah Ta'ala dan kepada sahabat-sahabat saudara saya sendiri, dimanapun anda berada. Yang namanya manusia adalah kita bersaudara. Terkait dengan karma atau pembalasan-pembalasan yang pernah kita lakukan, pepatah bijak mengatakan, apa yang kita tanam itu akan kita petik. Itu benar. Itu benar, saudara-saudaraku. Dan istilahnya sedikit saja dosa-dosa yang pernah kita lakukan, contohnya seperti seperti kita melontarkan suatu kata-kata yang tak layak untuk kepada orang lain, dan sehingga membuat hati mereka merasa kecil hati atau bagaimana. Itu biasanya dibalas langsung sama Allah. Biasa pula diberikan tenggang waktu. Mengapa diberikan tenggang waktu? Karena diberikan kesempatan untuk menyadari apa yang kita perbuat. Jadi pada keseharian kita memang dianjurkan untuk setiap saat atau minimal sekali kita mempersiapkan waktu kita untuk merenungi diri. Karena kita adalah makhluk yang memang diciptakan ada ketidaksadarannya, namun dibekali pun dengan kesadaran. Jadi hidup itu pilihan, mau sadar atau tidak. Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Nikmat mana lagi yang kamu mau dustakan? Kurang lebih begitu mananya di surah Ar-Rahman. Ketika kita sakit, ketika kita galau, ketika kita susah hati, manusia, kita, saya dan manusia lainnya, termasuk pemirsa-pemirsa mungkin pernah mengalami. Ketika mengalami hal seperti itu, apakah kita tidak merenungi, meresapi setiap detik sakit itu, galau itu? Ketika
kita sudah menikmati, merenungi, meresapi, itu bukan itukah namanya kita menikmati? Begitupun juga dengan kita bahagia, kita senang, kita sukses dan sebagainya, kita meresapi, merenungi, menghayalkan, mengingat-ingat, itu kan sama seperti kita menikmati juga. Maka wajar Allah Ta'ala, bukan wajar ya, memang sudah pasti Allah Ta'ala mengatakan, maka nikmat mana lagi yang kamu mau dustakan. Karena segala sesuatu, baik itu nafas kita, kata-kata yang bisa keluar menyampaikan satu maksud hati dan pikiran kepada orang lain, itu adalah kenikmatan. Ketika kita melupakan segala sesuatu, baik dari hal yang sekecil ini saja, kita melupakan, berarti kita sudah melalaikan amanah Allah Ta'ala. Melalaikan amanah Allah Ta'ala. Kita mempergunakan tangan ini dengan tidak pantas, berarti itu kita melalaikan amanahnya. Dan saya berlindung secara pribadi kepada Allah Ta'ala, dan saya pun juga mengajak kepada sahabat-sahabat kita, mari, walaupun mungkin kita tidak sesempurna para ulama, tidak sesempurna ahli ibadah yang lain, minimal tidak kita mau dan kita belajar untuk memperbaiki diri setiap detik, setiap saat. Dan jujur, ketika karma kita dapatkan, pembalasan kita dapatkan, ada ruang tersendiri ketika kita berpikir, kita merenungi rasa itu, kita menikmati rasa itu, kita diantarkan oleh getaran-getaran akan mengingat Allah Ta'ala. Benar apa tidak? Silakan kembali kepada diri kita masing-masing. Maka berbagai macam cara seseorang mengekspresikan pertobatannya kepada Allah Ta'ala sesuai dengan hatinya, batinnya, ataupun caranya dia menghadap kepada Allah Ta'ala. Baik itu beribadah lewat sholat, beribadah lewat zikir, beribadah berbagi kepada orang lain. Ya, itulah cara-cara yang ada, dan itu adalah rahmat buat kita semua untuk mendapatkan kemudahan-kemudahan ampunan dari Allah Ta'ala. Baik itu istilahnya ketika kita merasa ada keganjalan-keganjalan, tak lupa, jangan melupakan segala sesuatu kehendak, semua datangnya dari Allah Ta'ala, dan kita selalu berusaha untuk melindungi diri kita, bermohon ampun kepada Allah Ta'ala, sehingga perlindungan dari Allah Ta'ala terkoneksi kepada diri kita dan hidup kita, dimudahkan segala sesuatunya karena begitu ikhlasnya kita beristighfar. Cara orang-orang berbeda-beda untuk beristighfar, itu bagi saya memaklumi, dan memang susah, seperti itulah adanya. Ada orang yang mewiridkan astagfirullahaladzim sampai ribuan kali dengan niat dan maksud untuk mengingatkan dirinya, mengingatkan hatinya, pikirannya, mengingatkan rasanya untuk selalu berada pada kesadaran dengan memohon ampun kepada Allah Ta'ala. Dan pastinya Allah Ta'ala akan memperlihatkan lewat caranya, memperlihatkan hal-hal yang selama ini kita pernah alami sebelum-sebelumnya. Ada pula orang melakukan istighfar dengan cara memohon ampun kepada Allah Ta'ala, memohon ampun kepada sesama makhluk dengan cara tindakan dan mengucap lewat dalam hati apa adanya. Namun bisa jadi itu ada sesuatu yang afdal, sesuatu yang betul-betul diterima oleh Allah Ta'ala. Walau alam, tergantung bagaimana cara Anda untuk mengekspresikan pertobatan kita, mengekspresikan pertobatan masing-masing. Karena segala sesuatu, apa yang kita ucap,
Apa yang kita lakukan harus seiring dan sejalan oleh hati dan pikiran. Harus ikhlas. Ikhlas, kata ikhlas ini pun juga agak rumit. Gampang-gampang susah. Gampang diucapkan, susah untuk dibuktikan. Susah karena memang banyak sekali cobaan-cobaan yang menghadang supaya yang tadinya kita ikhlas berubah jadi tidak ikhlas. Contohnya, kita membantu orang lain dengan lillahi ta'ala. Dalam hati kita ucap, ya Allah saya ikhlas untuk membantu. Ketika dalam perjalanan kita dipersalahkan, entah itu mungkin karena kesalahpahaman atau dengan cara kita yang tidak sesuai dengan pemikiran mereka, sehingga ada keluhan-keluhan yang tadinya kita berniat baik menjadi disalahartikan kebaikan itu. Bagaimana kita caranya membela diri, menjelaskan saya begini karena saya begini, dan seterusnya. Kadang-kadang disitulah muncul cobaan-cobaannya. Tapi dengan kata ikhlas, ketika kau ikhlas, kau tak tahu apa itu kata ikhlas. Itulah ikhlas yang sesungguhnya. Jikalau ada ilmu yang lebih tinggi dari ilmu ikhlas, mungkin hanya Allah Ta'ala yang tahu. Menurut saya sih, itulah ilmu yang memang agak-agak rumit, tapi tinggi derajatnya. Ya, terima kasih banyak karena setia menonton, memantau channel ini. Tujuan channel ini hanya tak semata-mata bukan untuk mengunggulkan diri, menonjolkan diri atau bagaimana. Niat baik saya bismillah karena Allah, dan memberikan hal-hal manfaat, inspiratif, motif, bersifat edukasi, mungkin berbagi kebaikan lah intinya kepada saudara-saudara kita dimanapun Anda berada, kepada bahkan diri saya sendiri. Ketika saya berkata-kata yang baik-baik, itu adalah merupakan perkataan buat diri saya sendiri. Dan jikalau ada manfaatnya, semoga bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang ada di sekitar saya, orang-orang yang saya sayangi, dan bagi pemirsa dimanapun Anda berada. Akhirul kalam, mungkin cukup sekian dulu kita ngobrol-ngobrol saat ini tentang beristighfar. Semoga kita saling mengingatkan satu sama lain. Jikalau saya ada kekurangan, silakan menulis komentar. Jangan lupa mendukung channel ini jika mau ya. Makasih banyak atas kebersamaannya. Dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya memohon kepada Allah Ta'ala keselamatan kepada kita semua yang dirahmati Allah, dan semoga diberkahi Allah. Salam jumpa kembali di waktu yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.